Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan keempat ya. Keempat atau kelima? Keempat ya. Keempat. Kita akan membahas lebih kepada pernyataan logis dan negasi. Kemarin sudah bermain dengan tabelnya, baru gerbang logika, sekarang dengan pernyataannya. Pembelajaran pernyataan logis dan negasi bertujuan agar mahasiswa memahami dasar-dasar logika dan nilai kebenaran. Dalam bahasa pemrograman dan sistem informasi, mahasiswa diperkenankan pada konsep pernyataan logis, pernyataan yang bisa dibilang atau dinilai benar atau salah, dan pentingnya penjelasan dalam setiap nilai kebenaran untuk dianalisis logis dan dalam pengambilan keputusan. Apa tujuannya dalam pembelajaran ini? Memahami konsep secara tepat, menguasai penerapan negasi, serta memperdalam keterampilan melalui latihan dan studi kasus praktis. Negasi atau pembalikan nilai kebenaran. Nah, itu dia. Negasi itu nilai pembalikan kebenaran. Benar dinyatakan salah, salah dinyatakan benar. Itu dinamakan negasi. Untuk diajarkan untuk membantu mahasiswa membentuk pola pikir kritis, menguji pernyataan dan menyusun algoritma yang fleksibel. Studi kasus memberikan konteks nyata untuk memahami peranan logika dalam pengembangan sistem. Melalui materi ini mahasiswa dapat mengaplikasikan logika dasar dan lebih teliti dalam berbagai tantangan atau berbagai akademik dan profesional. Nah, minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas dasar-dasarnya logika. Saya kembalikan flashback. Logika adalah dasar berpikir rasional. Dasar berpikir rasional yang penting dalam menganalisis kebenaran pernyataan. Jadi pernyataan itu pendapat Anda benar dianalisisnya, dipikirkan ya. Ingat bahwasanya logika itu hanya dua, true or false, benar atau salah. Dengan cara seperti contoh seorang detektif mencari petunjuk untuk mengungkapkan fakta. Kita seolah-olah menganalisa akan menjadi detektif. Nah, dalam sistem informasi, logika membantu mahasiswa memahami struktur dasar pernyataan logis. Kita contohkan baik menyusun potongan puzzle. Anda tahu puzzle? Pernah main puzzle kan? Ya, kalau anak waktu SD kita beli puzzle itu kan sebelum kita beli kan ada keutuh. Habis itu kita bongkar, kita pasang balik agar hasilnya masuk akal. Misalnya jika kita memiliki dua pernyataan, langit berawan dan kemungkinan hujan, kita bisa menggabungkannya untuk membuat keputusan logis terkait cuaca. Melalui logika, mahasiswa juga belajar berpikir kritis. Mahasiswa mengevaluasi informasi tanpa asumsi pribadi. Nah, suatu kejadian atau suatu permasalahan itu tidak boleh serta-merta itu dari asumsi pribadi. Harus betul-betul Anda lihat faktanya. Gak boleh pendapat Anda lihat dulu pernyataan-pernyataannya, baru bisa Anda berikan kesimpulan. Belum Anda lihat, Anda memberi kesimpulan, itu namanya ngarang. Mahasiswa mengevaluasi informasi tanpa asumsi pribadi, memastikan keputusan berbasis fakta. Jelas dulu faktanya. Seperti, kita kan Anda sering kalau perjalanan jauh, pasti menggunakan apa?
Google Map kan sebagai panduan, apalagi kita nggak tahu. Kalau di kota besar nggak apa-apa, yang khawatirnya belum pernah dilewati orang, kan pernah sering kesesat kan orang kan. Makanya kita memilih rute terpendek. Kenapa? Karena kalau kita lihat Google Map itu, kalau ada merah gangguan atau kan ada bacaan itu kan, ada merah, semakin pekat merahnya berarti semakin macet. Perlu kita pakai jalur alternatif. Dan ya perlu juga dipertimbangkan, kadang-kadang pakai jalur alternatif ini menyesatkan ya. Nah, perlu, makanya itu ada pikir di sini. Kalau udah ragu-ragu jangan dibuat. Nah, itu logika kita berpikir kan, masa iya bisa ngelewati ini, agak aneh sih katanya. Nah, itulah fungsi akal Anda. Pembelajaran logika membantu membangun pemikiran analitis yang memungkinkan mahasiswa memecahkan informasi menjadi bagian lebih kecil. Nah, itu dia tadi, ketika Anda memilih rute, misalnya Anda di kota besar, ya contoh kota Medan, Anda nggak pernah ke Medan, menggunakan GPS. GPS, dan Anda lihat navigasinya, mana jalur-jalur terdekat. Itu pun perlu Anda pikir lagi, apakah ini betul atau tidak. Nah, untuk memfilternya apa? Ya kalau memang untuk memfilternya Anda perhatikan rambu-rambunya atau tempat-tempatnya betul nggak ini, atau bertanya kepada setempat dan menentukan langkah-langkah yang terbaik menjadikan mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan dan teknologi dengan cara berpikir yang kritis, objektif, dan terstruktur. Cara berpikir kritis itulah analisa. Objektif jelas, fakta. Terstruktur itu teratur. Biasa kan kalau Anda bilang kan, hidupku lagi random, ya kan? Betul nggak? Kadang-kadang seperti itu Anda bilang. Ngacak-ngacak, emang hidup Anda bisa diacak-acak? Oke. Pernyataan logis, ini artinya kita artikan. Pernyataan logis adalah kalimat yang bisa dinilai benar. Balik lagi ya. Pernyataan logis adalah kalimat yang bisa dinilai benar atau salah. Jadi logis itu harus bernilai benar atau salah. Contohnya Pak, langit berwarna biru, betul nggak? Udah kamu lihat langit itu warna biru? Biru nggak langitnya? Ini tembok kampus warna biru, langitnya warna biru. Nah, berarti ya. Dan air mendidih pada 90 derajat Celcius. Salah, seharusnya 100. Sederhananya, pernyataan logis itu seperti lampu lalu lintas, ya. Memberikan kita tanda yang pasti, kapan berhenti, kapan berjalan. Nah, itu dia. Jadi sudah mulai Anda berpikir secara pernyataan logis ya. Pernyataan logis ya. Dalam logika dan pemrograman, nah ini dia, kalau nanti Anda semakin tinggi semesternya, apalagi udah belajar bahasa pemrograman, maka kita perlu dalam logika dan pemrograman. Pernyataan logis sangat penting. Kenapa? Membuat keputusan. Nah, kemarin kan, jika Anda lapar, kondisinya apa? Lapar. Apa yang harus kita lakukan? Secara logika yang kuat atau true, makan. Minum bisa Pak? Bisa. Tapi ada kadarnya, tidak bertahan. Berdasar kondisi yang jelas. Kejelasan ini memastikan analisis kita lebih objektif tanpa kebingungan. Nah, itu dia. Jadi kalau Anda nanti buat program ke depannya,
Harus betul-betul dia tahu arah kemana akan Anda buat. Contoh yang lain apa Pak? Anda tahu login kan? Username, password. Minggu-minggu yang lalu sudah kita buat dengan logika N. Jika username and password true, maka login. Else, jika salah atau false, kemana? Kembali ke menu utama. Rata-rata aplikasi autentikasi pertama kali ya, baik yang expert atau kompleks atau sederhana, pasti itu. Baru sekarang rata-rata kita aplikasi juga sudah agak bertambah sedikit. Apa itu? Loginnya tidak lagi melalui itu, melalui email. Klik loginnya email untuk mendaftar. Pentingnya pernyataan logis adalah untuk memiliki nilai kebenaran yang pasti, sehingga bebas dari makna ganda atau ambigu ya. Misalnya, jika kita mengatakan cuaca bagus, coba perhatikan sekarang ini, bagus nggak cuaca ini hari ini? Bagus, cerah Pak. Faktanya ada mataharinya Pak, ada suhunya Pak, panas, bukan panas ya, pagi ini kan. Nah, udaranya segar. Nah itu dia. Nah, cuaca bagus artinya bisa berbeda-beda. Mengertikan pernyataan logis membantu kita berpikir lebih teratur. Misalnya saat memakai GPS untuk memilih rute tercepat, kita mengandalkan informasi yang pasti dan langsung. Oke, sangat membantu di bidang teknologi maupun dalam keputusan sehari-hari. Nah, tadi pernyataan logis. Nah, ini sekarang nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran itu apa? True or false tadi dalam pernyataan logis. Nah, yang pernyataan logis tadi adalah kalimat yang bisa dinilai benar atau salah. Tolong dikunci ya. Itu pernyataan pendapat kita. Ya. Oke, kita kunci ya. Itu pernyataan logis. Yang ini nilai kebenaran dalam pernyataan logis berarti dia akan bersifat true dan false. Nilai kebenaran pada pernyataan logis adalah dasar utama untuk memahami logika dengan true, benar atau false atau salah, sebagai penilaian dari suatu pernyataan. Maksudnya apa? Inilah pernyataan itu kita nilai benar atau tidak, penilaian. Kayak tadi kan cuaca hari ini cerah. Secara fakta cerah, berarti true. Penilaiannya mana? Penilaiannya yang mana yo? Kita menilai bahwasanya hari ini benar-benar cerah. Nah itu dia. Kalau saya bilang cuaca hari ini mendung, pas. Penilaiannya bahwasanya hari ini cerah. Kita yang memberikan nilainya, benar atau tidak, makanya nilai kebenaran. Nah itu dah. Ya. Sederhananya nilai kebenaran itu, nah seperti lampu. Contoh yang kemarin kan, ada mau kita praktekkan lagi, megang-megang apa, saklar. Ya. Jika on berarti true, lampu menyala. Sedangkan jika off, lampu padam. Nilainya Anda lihat kan, oh betul. Nah, nilai kebenarannya. Oh salah, itu nilainya. Andalah yang memberi nilai benar atau salah. Itulah dinamakan nilai kebenaran dalam pernyataan logis. Paham dulu. Nah ini agak nanti
makin kesini makin agak lain lah. Kalau nggak ngerti logikanya. Oke. Dalam pemrograman dan logika, nilai true dan false membantu menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Makanya contoh kemarin kan, jika username-nya Ucok, password-nya Butet. Jika Ucok dan Butet, nah, berarti username-nya kan si Ucok dan password-nya si Butet. True nilainya apa? Logik. False nilainya apa? Salah ketika dia akan balik ke menu utama. Itu dia. Ya. Misalnya jika hujan, nah, maka apa yang kita lakukan? Bawa payung, bawa jas hujan. Nah, itu dia. Bernilai true jika memang hujan, maka payung perlu dibawa. Jika pas maka tidak perlu kita bawa payung. Oke. Nilai kebenaran juga penting dalam negasi. Nah, negasi tadi apa? Yang bernilai kebalikan. Di mana true bisa diubah menjadi false, itu artinya. Dan sebaliknya, false bisa menjadi true. Hati-hati, ini perlu pemahaman yang kuat ya dalam pernyataan logis. Memahami true dan false membantu membuat keputusan yang jelas dan menyusun logika yang lebih teratur ya. Baik di dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Pak, dunia nyata itu pakai logika, kecuali dunia goib. Kalau dunia goib, saya nggak ahlinya. Ya. Memahami itu dan pas membantu membuat keputusan jelas dan menyusun logika yang teratur dan lebih baik menyelesaikan masalah di dunia nyata ya, bukan dunia goib. Maupun mengembangkan sistem informasi yang membutuhkan keputusan otomatis. Ya kayak tadi kemarin kita contohkan. Ketika Anda masuk ke ruangan, kalau kita pasang lampu otomatis, dia akan mendeteksi ada human di dalam. Makanya hidup. Ketika kita keluar, makanya lampunya mati. Tapi kalau lampu Anda tiba hidup mati, kenapa? Ada apa? Salah, bukan agak lain. Karena bolanya mau putus. Kalau sendirian ya pas malam Jumat pula itu kan malam Jumat, bola lampunya main-main, nah Anda ketakutan. Bukan sebenarnya bola lampunya mau putus. Nah, ini tadi kita belajar nilai kebenaran dalam negasi dalam pernyataan logis. Sekarang kita belajar pada pengenalan negasi. Ini ya, perlu dipahami ya. Pernyataan logis sudah paham. Nilai kebenaran dalam pernyataan logis sudah. Nilai dalam pernyataan logis itu kita yang memberi nilainya, true atau false. Sekarang pengenalan negasi. Apa itu Pak negasi? Adalah cara untuk membalikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Caranya kita membalikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Jika pernyataan awal bernilai true benar, maka negasinya akan bernilai salah. Itu kuncinya. Jika pernyataan bernilai benar atau true, maka negasinya akan bernilai salah. Tolong dipegang itu ya nak. Berarti negasi itu membalikkan nilai kebenaran dalam suatu pernyataan. Pernyataan logis kalimatnya benar atau salah. Kalau nilai kebenaran kita memberi
nilai. Kalau pengenalan negasi memberikan nilai jika pernyataan awal bernilai true, maka negasinya akan bernilai salah. Atau sebaliknya, jika pernyataan awal salah, maka negasinya akan bernilai benar. Mari coba kita membayangkan. Anda pandai membayangkan kan? Apalagi baru dapat kejadian ini kan, membayangkan. Kalau zaman saya dulu kan nggak ada handphone pakai telepon kan membayangkan. Tapi sekarang Anda kan pakai video call nggak membayangkan. Zaman saya dulu, berarti kan saya ini sekarang generasi old, belum old kayak belum, masih old. Ada dulu namanya wartel. Bukan wortel ya, wartel. Kepanjangan wartel adalah warung telepon. Jadi warung telepon itu setiap malam Kamis sama malam Minggu rame. Jadi nelpon. Biasa. Kalau yang zaman old dulu pasti membayangkan. Sekarang tidaklah pakai video call, PC kan. Gak lagi perlu membayangkan Pak, nyata Pak. Itu pun karena Anda ketipunya di mana? Nah, negasinya ketika jumpa rupanya kebanyakan filter. Hasil di lapangan tidak sesuai. Oke ya. Oke, coba ini. Bayangkan negasi seperti sisi berlawanan dari sebuah koin. Anda tahu kalau kita olahraga itu kan kalau wasit wasit lah yang membawa poin, pilih mana, atas atau bawah gitu kan. Nah, jadi sebelah mana gitu kalau main bola futsal maupun bola kaki ataupun yang lainnya. Ya. Jika sisinya satu sisi benar, maka sisi lain pasti tidak benar. Ada yang punya koin sini? Waktu sama zaman kami sekolah dulu sering main tuo namanya. Tuo kan? Dulunya itu masa-masa saya. Masa zaman tak enak. Dalam logika negasi ditandai dengan simbol apa itu? Min P. Dalam negasi ada simbol min P. Ini perhatikan, ini pakai simbol-simbol kita nanti dulu. Ini P. Ini pernyataan ya. Ini min P. Nah, boleh pakai simbol kita ini. P pernyataan, ini min P-nya negasinya. Atau true-nya bisa pasnya. Oke. Dipegang dulu ya. Dikatakan tidak, ya seperti dalam pernyataan hari ini tidak hujan. Berarti negasinya apa? Berarti di sini negasinya negatif kan? Hari ini tidak hujan. Kebalikannya apa? Kalau negatif, kalau positif balik ya. Negasi penting kenapa? Karena membantu melihat pernyataan dari perspektif lain. Contohnya, jika pernyataan semua siswa hadir. Perhatikan, jika pernyataan semua hadir, misalnya ini semua hadir kan, walaupun nggak ada hadir sini kan, mahasiswa hadir.
dinyatakan salah artinya atau setidaknya satu mahasiswa yang tidak hadir. Ini berguna dalam analisis pemrograman atau mengambil keputusan di mana kita harus mempertimbangkan semua kemungkinan. Misalnya kayak gini kan, apakah semua satu kelas ini hadir? Tidak. Maka di situ ada kondisi untuk mengambilkan keputusan. Oke. Dengan memahami negasi kita dapat melihat situasi secara lengkap dan membuat keputusan yang lebih logis. Oke. Perhatikan. Contoh negasi pada pernyataan tunggal. Negasi pada pernyataan logis adalah cara untuk membalik nilai kebenaran suatu pernyataan. Ya, kembali lagi ya, kita contohkan saklar on ke off, off atau ke on. Oke, keep ya. Jika pernyataan, nah ini udah mulai. Hari ini cerah disimbolkan P. Jika hari ini cerah disimbolkan P. Hapus ya. Apa tadi? Jika hari ini cerah. Oke. Disimbolkan P, maka negasinya berarti hari ini tidak ada minnya. Hari ini tidak harus ada kata pinter. Negasi membantu melihat kondisi dari sisi yang berlawanan. Yang penting untuk memahami logika dan analisis. Nah, artinya begini kita kan, kalau misalnya kalau buat program ini, kalau saya pribadi, kalau dia misalnya positif, dia harus kemana? Kalau negatif, dia harus kemana? Misalnya login masuk, kan ada beranda navigasi kan, misalnya home dan lain-lainnya itu kan, kalau kan bersifat true kan diklik kan, berarti kalau nggak diklik balik ke menu utama. Itu dia ada buat program, nggak boleh dia menghilang begitu saja ya. Nanti mencari alamat palsu kata Ayu Tinting ya. Jadi buat program itu atau buat aplikasi itu harus jelas true-nya mau kemana, false-nya juga mau kemana. Berikut ini ada 3 contoh sederhana dengan simbol negasinya. Pernyataan, saya sudah selesai belajar. Berarti kalau kita negasinya, saya belum selesai belajar. Pernyataan kedua, semua siswa hadir. Kalau ada satu dari sini yang nggak hadir, berarti itu dia. Tidak semua siswa hadir. Pernyataan ketiga, pintu terkunci. Negasinya, pintu tidak terkunci. Jadi dalam memahami negasi, kita bisa menganalisis kondisi secara lengkap dengan mempertimbangkan semua kemungkinan. Itu dia kondisinya tadi. Contoh, itu sakit itu ya? Kok sakit? Kenapa duduk di bahu kawanmu? Kalau sakit pulang aja. Mempertimbangkan semua kemungkinan dan membuat keputusan lebih logis. Berdasarkan apa? Pernyataan tersebut.
Ya. Maka dalam pemrograman maupun dalam situasi sehari-hari di mana berbagai sudut pandang diperlukan. Oke, kita lanjut. Tadi kan tunggal kan? Sekarang gabungan. Pernyataan gabungan, definisi dan contoh. Pernyataan gabungan adalah kombinasi dua atau lebih pernyataan logis. Nah, minggu kemarin kita kan sudah belajar apa? Ya kan? Masa lupa? Nah, perhatikan. Baru ya. Pernyataan gabungan adalah kombinasi dua atau lebih pernyataan logis. Berarti pernyataannya lebih dari satu. Berarti harus ada dua. A dan B. Satu dinyatakan tunggal. Kalau gabungan dia itu jamak ya. Berarti dua lebih dari satu pernyataan. Ada dua jenis utama and atau konjungsi yang hanya bernilai benar jika semua kondisi benar atau bernilai satu atau true. Dan or disjungsi artinya yang bernilai jika memiliki satu kondisi benar. Ada simbolnya Pak? Ada. And tandanya begini, or tandanya begini. Ini simbol ya. Misal, saya pergi jogging jika hari cerah. Kalau tandanya begini apa? N ya. N, suhu tidak panas. Hanya jika keduanya benar. Sebaliknya, dalam or, contoh cukup satu kondisi benar agar pernyataannya benar. Contoh, saya akan menonton film jika ada popcorn. Anda gini kan, fish kan? Or, teman datang. Oke, contoh lain. Kalau N, saya belajar. Ya, tandanya seperti ini, berarti tidak mengantuk ya. Itu pernyataan kedua. Or juga, saya menonton film, itu pernyataan pertama. Or, tanda simbolnya, membaca buku sebagai pernyataan kedua. Ya. Contoh yang ketiga, pintu terkunci dan lampu mati. Pernyataan gabungan memungkinkan kita mengambil keputusan logis berdasarkan beberapa kondisi. Penting dalam logika pemrograman dan keputusan sehari-hari. Nah, ini contohnya ya. Negasi pada pernyataan gabungan. Nah, tadi kan kemarin kan tunggal negasinya, sekarang negasi pada pernyataan gabungan. Berarti untuk dua pernyataan. Negasi pada pernyataan gabungan mengikuti hukum De Morgan yang mengubah operator and. Nah, ini ya. Hukum De Morgan itu yang mengubah operator and menjadi or dan sebaliknya mengubah operator or menjadi and. Cuma itu dulu yang dipahami, yaitu ketika dia dinyatakan negasi, pernyataan gabungan mengikuti hukum De Morgan yang mengubah operator and menjadi or atau or menjadi and. Dengan hukum De Morgan, kita bisa membalikkan pernyataan logis gabungan dengan mudah.
Contoh. Ya, perhatikan ya. Pernyataan aslinya pertama, saya belajar setiap hari. Dan tidur cukup. Pakai simbol A seperti ini ya. B. Maka negasinya menjadi. Nah, tunggu dulu. Sabar dulu. Kita kembali kepada hukum De Morgan. Operator mengubah operator and menjadi or atau sebaliknya. Berarti ya, kita jawab, maka negasinya. Negasi itu kebalikannya, nak. Kalau kebalikannya and menjadi or. Kalau or and. Oke, kita jawab. Maka negasinya menjadi saya tidak belajar setiap hari or tidak tidur cukup. Negasi kan kebalikan. Nah, itu perlu analisa ya. Negasinya itu kebalikan. Tadi kan positif kan? Saya belajar setiap hari. Ya. Dan tidur cukup. Negasi, nega kebalikan dari sebelum, kebalikannya kan? Kebalikannya gimana? Saya belajar setiap hari. Kebalikannya apa? Oke, itu negasi pertama. Negasi kedua, positifnya tidur cukup. Negasinya apa? Tidak tidur cukup. Tinggal Anda tambahkan balikannya. And menjadi or atau. Ya. Soalnya gini nah, ada kalau musik kali, tidur-tidur udah begini aja. P. Nah, kan sama dengan ini kan. Ini kan apa tadi? Pertama. Pernyataan pertama tadi apa? Saya belajar setiap hari. Dan tidur cukup. Pernyataannya apanya kan negasi kan? Negasi itu apa? Kebalikannya. Ini apa? Masih ini kan positif kan? Kalau negasinya berarti saya tidak belajar setiap hari alias pemalas. Mainnya Mobile Legends terus. Baru tidur cukup? Tidak tidur. Ingat, logika itu cuma tahu tidak dan true or false, ya atau tidak. Nah, hukum De Morgan, ketika dia menjadi n, maka or kan? Or, maka n. Berarti ini Peace. Paham ya? Negasi kalau udah tanda di sini depan ini negasi, negasikan aja. Jadi kalau saya balik, berarti saya tidak belajar setiap hari atau tidak tidur cukup. Ini dibalik ya. Berarti jawabannya menjadi dibaliknya saya belajar setiap hari and kenapa? Or kebalikannya menjadi and. Hukum apa? De Morgan. Tidur nah,
Hukum De Morgan membantu kita memahami pernyataan gabungan dari perspektif yang berlawanan, memberikan fleksibilitas dalam analisis logika. Jadi yang perlu Anda ingat, hukum De Morgan itu ketika mengubah operator and menjadi or, atau kebalikannya or menjadi and. Ketika pernyataannya berbentuk and, berarti or yang dibuat. Kebalikannya ketika or maka and. Positif pernyataannya, negasinya negatif. Itu kata kuncinya. Ketika ada kata tidak, berarti negasinya negatif. Dia harus dibalik menjadi positif. Ini contohnya ya. Pernyataannya, saya pergi berlari dan cuaca cerah. Negasinya apa? Saya tidak pergi berlari atau cuaca tidak cerah. Oke. Penjelasannya, karena pernyataan awal adalah and, keduanya harus harus benar untuk benar. Kedua-duanya benar. Negasinya or bernilai jika salah satunya kondisinya terpenuhi. Pernyataan contoh kedua, semua anggota hadir atau proyek selesai tepat waktu. Itu or. Negasinya, tidak semua anggota hadir dan proyek tidak selesai tepat waktu. Pernyataan or awalnya bernilai benar jika salah satu kondisi benar. Negasinya dengan operator and, logika and, bernilai benar jika kondisinya tidak terpenuhi. Berarti tidak semua anggota hadir, maka proyek tidak selesai tepat waktu. Berarti negatif kan? And itu hukumnya wajib true. Itu aja pasangannya. And menjadi or menjadi true. Oke. Contoh ketiga, dia menyelesaikan tugas dan menyerahkan laporan. Negasinya, dia tidak menyelesaikan tugas atau tidak menyerahkan laporan. Pernyataan N awalnya benar jika kondisinya benar keduanya. Negasinya, cukup salah satu tidak terpenuhi maka bernilai benar. Ya. Itu aja kata kuncinya. Hukum De Morgan, N menjadi or menjadi N. Negatif menjadi positif, positif menjadi negatif pada negasinya. Ketika nilai pernyataan pertama positif atau awalnya positif, negasinya menjadi positif. Ketika positif, pernyataannya positif, negasinya negatif. Tengok dulu pernyataan awalnya negatif atau positif. Kalau positif negatif, kalau negatif menjadi positif. Oke. Selanjutnya bertambah lagi. Namanya kuantor universal dan negasinya. Tadi gabungan ya. Ada dua pernyataan. Ini kuantor ini apa Pak? Pernyataan yang mencakup seluruh anggota dalam kelompok. Seluruh anggota dalam kelompok. Berarti ini satu ruangan ini seluruh mahasiswa. Menggunakan kata semua atau setiap. Itu kata kuncinya.
semua atau siang. Misalnya Pak, nah ini misalnya ada pernyataannya ya. Semua mahasiswa hadir di kelas. Artinya ya, seluruh mahasiswa tanpa kecuali hadir. Jadi kalau negasinya gimana? Ini ya, negasinya adalah ada mahasiswa yang tidak hadir. Cukup menunjukkan satu siswa yang tidak hadir untuk menyanggah pernyataan asli. Cukup satu saja. Artinya ada siswa yang tidak hadir. Contoh ya. Pernyataan semua murid mengerjakan tugas. Ini ada simbolnya nah. Agak kebalik dia. Itu mengatakan semua. Ada murid yang tidak mengerjakan. Berarti kalau katakan tidak di sini dia mengerjakan. Pak, kenapa begitu Pak? Udah hukum malam. Hanya berumusnya. Ini semua ya. Ini salah satu. Satu aja. Oke. Negasinya apa? Ada murid yang tidak mengerjakan tugas Pak, alias nyontek. Oke, penyelesaiannya jika ada satu murid yang tidak mengerjakan tugas maka pernyataannya awalnya salah. Jadi kalau saya balik menjadi positif gimana? Ada murid yang tidak mengerjakan tugas kan negatif. Berarti kalau positifnya semua murid mengerjakan tugas. Jadi yang perlu kata kunci semua atau setiap. Satu aja ada berarti negatif. Contoh kedua, setiap pohon ditanam berdaun hijau. Berarti semua kan? Setiap pohon ditanam berdaun hijau. Negasinya ada pohon ditanam yang tidak berdaun hijau. Contohnya apa? Kaktus. Apalagi yang nggak punya daun. Oke. Penyelesaiannya, negasinya ada pohon ditanam di taman yang tidak berdaun hijau. Cukup menemukan salah satu aja tidak berdaun hijau untuk menolak pernyataan awal. Contoh kedua, ketiga, semua lampu di rumah menyala. Negasinya ada lampu di rumah yang tidak menyala. Maka jika satu lampu padam, pernyataan asli menjadi salah. Semua mahasiswa paham mata kuliah logika algoritma. Positif. Semua kan? Misal siapa namamu yang bersandar tadi? Siapa namanya? Nia. Nia tidak paham Nia tidak paham mata kuliah logika algoritma. Berarti kan patah pernyataannya. Masih ada yang nggak paham, itu artinya. Makanya jika satu lampu padam,
pernyataan awal menjadi salah. Itu dia ya, perhatikan kata-kata kuncinya. Setiap atau semua. Jika satu aja berarti sanggahannya salah. Ketika sanggahannya salah berarti kalau dibalik negasinya menjadi benar. Berarti semua. Nah ini dia yang kita pelajari yang tadi ini, membuat tabel kebenaran dengan negasi gabungan. Tabel kebenaran menyatakan ya untuk pernyataan gabungan A dan B ya. A ini ya. B dan tidak A ini dan B ya, adalah contoh yang menunjukkan bagaimana hukum De Morgan bekerja, di mana negasi dari pernyataan N menjadi OR atau sebaliknya. Oke, perhatikan. Ini ada tugasnya ya, perhatikan. Nah, perhatikan. Pernyataan pertama, saya belajar. Kondisi pertama ya. Yang kedua, saya tidak cukup belajar. Nah, maka N-nya di sini saya belajar dan tidak cukup belajar. Kalau negasinya, oke perhatikan, saya belajar ini kan posisinya true kan? Ingat kan kemarin kan yang 4 itu baru false. Kalau N kan wajib true kan? Berarti true. Simbolnya kan gini kan, A dan B kan? Nah, baru kalau true dia, kalau negasinya negatifnya apa? False kan? False menjadi true. Lihat kondisi tidak A. Tidak artinya negasi ya. Tidak B negasi juga. Nah, baru dia tidak A atau tidak B, dia menjadi OR ya. Oke. True negasinya A adalah false, true negasi B-nya adalah false, dan sebaliknya begitu. Maka kalau OR-nya menjadi false. Kemarin cuma pakai 00, 11 kan, sekarang sudah pakai true or false. Nah, perhatikan. Dalam tabel kebenaran A dan B dan tidak A atau tidak B memiliki nilai kebenaran yang saling berlawanan sesuai dengan hukum De Morgan. Pada baris pertama, perhatikan. Ya. Jika A dan B keduanya benar, maka pernyataan A dan B bernilai true, sedangkan A tidak A atau tidak B bernilai salah. Kenapa? Halo? Kan semester 1. Iya, semester 1. Udah siap? Bentar dulu, bentar. Iya. Udah habis apa ya? 15 menit lagi, pandai pun. Bentar ya, saya selesaikan dulu ini. Pada baris kedua dan ketiga, jika salah satu A atau B, A dan B menjadi false, tetapi A atau B, negatif A atau negasi B menjadi true karena salah satu kondisi terbalik bernilai benar. Nah, menghindari kesalahan umum dalam negasi. Kesalahan umum dalam negasi sering terjadi jika mengabaikan hukum De Morgan. Makanya perlu hafal mati si De Morgannya. Dan tidak mengganti operator logika yang benar yang ini. Kapan dia begini, kapan dia begini. Selanjutnya, contohnya ya. Kita harus menegasi setiap kondisi, misalnya pernyataan A dan B, negasi adalah tidak A atau tidak B. Negasi juga sering salah menegaskan kuantor universal, contohnya semua. Seharusnya menjadi kuantor ekstensial atau ada. Misalnya,
semua siswa hadir. Negasinya ada siswa yang tidak hadir. Ada kata A? Ada. Semua, setiap. Pasangan negasinya A? Ada. Menghindari kesalahan umum dalam negasi. Contoh satu ya. Negasi pernyataan gabungan hukum De Morgan, pernyataan asli, saya belajar dan tidur cukup. Negasinya, saya tidak belajar atau tidak tidur cukup. Itu yang benar. Negasi yang salah, saya tidak belajar dan tidak tidur cukup. Kenapa? Dia lupa rubahnya. Seharusnya N menjadi OR, dibuatnya jadi N balik. Nah, itu yang salah. Oke. Contoh kedua, semua siswa hadir di kelas. Negasi yang benar, ada siswa yang tidak hadir di kelas. Kalau salahnya apa? Tidak semua. Tidak semua, berarti nggak boleh ada kata tidak. Ada siswa yang tidak hadir di kelas. Oke. Ada ini 10 soal ya, dikerjakan seperti biasa. Tolong dibuat tabel kebenarannya, nanti kalau ada. Baru seperti biasa ini diskusi ya, studi kasus. Oke, saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.